رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarmu hari ini? Masih sehat ya? Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya? Alhamdulillah. Anak-anakku yang berguru sayangi, ada salam minggu di sini untuk kalian semua yang ada di rumah. Berharap kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lancar menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah pada tahun ini. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini adalah momen terakhir kalian mengikuti pondok manusia oleh sekolah kita Semoga kalian tetap bisa menyerap materi mulai awal sampai akhir sehingga bisa melaksanakan dengan baik dan menjadi guru yang bermanfaat. Baiklah anak-anakku, sebelum materi kali ini akan disampaikan oleh guru BK kami doa kepada Allah agar kita belajar pada ألا بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء materi kali ini yang akan guru sampaikan adalah tentang sunnah-sunnah di Hari Raya Idul Fitri. Sebelum menginjak materi, silakan lihat dulu cuplikannya. angkat musibahku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu dulu. Kamu kan dari luar. Harusnya cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oh iya, aku lupa. Hari yang fitri, bersihkan diri, sucikan hati, mengisi hari dengan berbagi. Ma, tak lagi kan lebaran. Aku kan gak dibeli baju baru. Ma, emangnya kalau lebaran harus pakai baju baru? Tidak hati, banyak ajaran-ajaran berbagi yang kita laksanakan pada hari Ada kisah Nabi bersama anak yatim pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kamu ingin tahu ceritanya? Mau dong. Oke, ayo kita lihat. Dipakai di hari raya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah.
sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis. Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian, katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana anak-anakku? Sudah melihat kisah Rasulullah dan anak yatim pada hari raya Idul Fitri? Bagus kan ceritanya? Kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dengan cerita tersebut. Anak-anakku, baiklah, Bu Guru mulai materinya. Kalian duduk yang rapi, duduk yang cantik, mendengarkan materi tentang amalan-amalan sunnah pada hari raya Idul Fitri. Lebaran sebentar lagi. Baiklah anak-anakku, materi ini akan membahas tentang amalan-amalan sunnah di hari raya Idul Fitri. Di antaranya yaitu sholat Idul Fitri,
puasa Syawal, dan silaturahmi. Pada sholat Hari Raya Idul Fitri, yang akan kita bicarakan adalah bagaimana pengertian sholat Idul Fitri, hukum dan dalilnya, serta kapan dan di mana disunahkan kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian kesunahan apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat sholat Idul Fitri, kemudian juga tata cara sholat Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata Id dan Fitri. Kata Id berarti kembali, serta Fitri berarti suci atau bersih. Jadi Idul Fitri mempunyai arti kembali suci atau kembali bersih. Sholat Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan oleh seluruh umat Islam pada setiap tanggal 1 Syawal. Kemudian sholat sunat ini dilaksanakan setelah kaum muslimin melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sholat Hari Raya Idul Fitri adalah sholat sunnah muakkad, yang artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Dalilnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli binal fitra wa syamsu ala qayyidir ramhaini wal adha ala qayyidil ramhin, muttafaqun alaih. Artinya, Nabi pernah sholat Idul Fitri bersama kami, sedangkan matahari tingginya kira-kira mencapai 2 tombak, dan sholat Idul Adha kira-kira 1 tombak. Anak-anakku, kapan sholat Idul Fitri itu kita laksanakan? Sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah matahari terbit setinggi 2 tombak atau kurang lebih 1 jam setelah terbitnya. Kemudian, di mana kita melakukan sholat Idul Fitri? Yang paling utama tempat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah di mana tempat itu bisa menampung banyak jamaah. Apabila masjid dan tanah lapang yang tersedia sama luasnya, maka sholat Idul Fitri lebih baik di masjid saja. Sebab umat Islam tidak hanya mendapat pahala sholat, tetapi juga mendapat pahala i'tikaf. Baiklah anak-anakku, sekarang kesunahan sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah sebelum berangkat ke tempat sholat kita dianjurkan mandi dulu. Kemudian memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat menjalankan sholat Id, dan melewati jalan berbeda ketika kita berangkat dan pulang dari sholat Id. Kemudian kesunahan berikutnya adalah mengumandangkan takbir dan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Anak-anakku, kita belajar bersama tentang cara niat dan sholat Idul Fitri. Niat sholat harus sengaja di dalam hati dan boleh dilafadzkan. Ayo kita baca bersama. Usolli rakaataini sunnatal Idul Fitri ma'muman lillahi ta'ala. Saya sholat 2 rakaat untuk Idul Fitri makmuman karena Allah Ta'ala. Sholat Idul Fitri dimulai tanpa azan dan iqamah karena tidak disunahkan
tetapi hanya menyeru as-sholatu jami'ah. Jumpa di hari bahagia. Kemudian takbiratul ihram dan dilanjutkan baca takbir lagi hingga 7 kali untuk rakaat pertama. Dan disunahkan setiap habis takbir membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ingat sekali lagi, di antara takbir yang kalian baca adalah kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah itu ruku dan sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Dalam posisi berdiri di rakaat kedua, membaca takbir lagi sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan. Anak-anakku, setelah sholat id, jamaah disunahkan untuk mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Itu tadi anak-anakku, amalan-amalan sunnah yang harus kalian laksanakan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kita masuk kepada materi puasa sunnah Syawal. Setelah menjalankan puasa wajib selama 30 hari di bulan Ramadan, umat Islam dapat melanjutkan dengan puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dikerjakan sesudah Hari Raya Idul Fitri sebanyak 6 hari. Puasa pada hari itu hukumnya sunnah berdasarkan hadis riwayat Muslim. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu satta min Syawalin kana kasyamid dahr. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu silaturahim keluarga. Salah satu amalan yang menjadi khas di Hari Raya Idul Fitri adalah tradisi saling bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Momen tersebut memang agenda terbaik sepanjang tahun untuk mempererat tali persaudaraan. Akan tetapi, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita dianjurkan untuk tidak mengunjungi rumah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kita bisa bersilaturahim melalui media sosial, melalui HP, dan lain-lain. Insya Allah, hikmahnya tetap dan kesunahannya tetap dihitung sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tahu kan kamu amalan-amalan apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah pada hari raya Idul Fitri? Ya, Ma. Oke, sekarang waktunya berwudu terus tidur. Oke. Anak-anakku, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Bu Guru. Semoga bermanfaat dan diamalkan pada saat nanti kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Bu Guru yakin kalian sudah tidak sabar untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga, memakai baju baru, makan ketupat, makan opor ayam dan lontong bersama keluarga. Silakan bersilaturahim, akan tetapi pada saat seperti ini jangan kalian sampai keluar rumah ataupun mudik. Silakan menunggu di rumah.
silaturahim dengan WA, media sosial, dan telepon saja. Bu Guru yakin itu tidak mengurangi nilai-nilai silaturahim kalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Minal aidin wal faizin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.